Kalau dengar kata malaikat, kira-kira kalian bentuk mereka tuh kayak gimana sih? Apakah kalian bayangin bentuk mereka kayak manusia berwajah tampan atau cantik, dilengkapi dengan sayap, tubuh bercahaya, dan ada ornamen lingkaran cahaya di atas kepala mereka? Mungkin bentuknya beda-beda ya, tergantung dari sumber mana yang kalian lihat. Tapi yang paling umum itu malaikat biasanya berbentuk manusia, rupawan, dan punya sayap. Dan malaikat berbentuk kayak gitulah yang sering ditampilin di film, game, dan lain-lain. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau ternyata bentuk malaikat itu ada banyak macamnya. Dan bentuknya itu bisa dibilang aneh banget. Mungkin bikin kalian bertanya, ini beneran malaikat? Nah, di video kali ini kita bakalan bahas bermacam-macam bentuk malaikat yang ditulis di kitab-kitab. Buat teman-teman penganut agama Abrahamik, yaitu Yahudi, Kristen, Islam, mungkin udah familiar dengan makhluk yang satu ini. Malaikat, dalam kepercayaan Yahudi, Kristen, Islam, dikenal sebagai makhluk yang dekat dengan Tuhan, membawa pesan Tuhan ke manusia, dan kadang-kadang melakukan tugas tertentu yang diperintahin sama Tuhan. Walaupun penjelasan tentang malaikat nih berbeda-beda ya di setiap kepercayaan, tapi pada intinya mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki tugas-tugas tertentu. Dan malaikat sendiri kemungkinan berasal dari kata malak, yang dalam bahasa Ibrani artinya pembawa pesan, dan kalau dalam bahasa Arab, malaikat ini disebut dengan malaika atau malak, yang kemungkinan bersumber dari kata malaka, yang artinya dia mengendalikan. Ini tolong dikoreksi kalau salah ya. Malaikat sendiri muncul di Tanakh, kitab suci Yahudi, di Alkitab dan juga di Al-Quran. Nah, para sarjana atau ahli kitab zaman dulu mengelompokkan berbagai macam malaikat sesuai dengan kemampuannya. Semakin tinggi tingkatannya, maka biasanya malaikat itu semakin punya kekuatan yang besar dan semakin punya kekuasaan atau tugas yang lebih penting yang diberikan oleh Tuhan. Ada beberapa jenis malaikat yang muncul dalam teks kitab Abrahamik yang memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Maimonides, seorang sarjana Yahudi dari abad ke-12, menyusun tingkatan-tingkatan makhluk ini berdasarkan kedekatan mereka kepada Tuhan. Kali ini kita bakalan bahas bentuk asli malaikat berdasarkan tingkatan mereka. Kerubim. Di dalam tradisi Yahudi, kerubim atau kerub ini berada di tingkat ke-9 atau bisa dibilang malaikat tingkat bawah. Kalau di Kristen, khususnya di dalam buku The Celestial Hierarchia yang ditulis oleh Dionysius, kerubim ini termasuk ke dalam malaikat tingkat pertama. Alkitab menggambarkan makhluk ini dengan bentuk kayak campuran hewan manusia yang ditugaskan menjaga Taman Eden dari manusia. Kerubim pertama kali di-mention di kitab Kejadian 3 ayat 24, di mana di situ disebutin ketika Adam dan Hawa berbuat dosa di Taman Eden, mereka kemudian dikeluarin dari situ. Kerubim kemudian ditempatin di bagian timur Taman Eden dengan pedang yang menyala untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Lalu bentuk kerubim dijelasin lebih jelas dalam kitab Yehezkiel di Perjanjian Lama, di mana saat itu Tuhan memberikan Nabi Yehezkiel kesempatan buat melihat alam surgawi. Ketika diberi penglihatan itu, Yehezkiel kemudian samar-samar melihat awan petir dan api yang mendekatinya dari arah utara. Terus muncullah 4 makhluk bercahaya dari awan itu, yang bentuknya sekilas mirip manusia tapi bukan manusia. Yehezkiel menjelaskan kalau makhluk yang kemudian dikenal dengan nama kerubim itu tuh punya 4 wajah, yang terdiri dari 1 wajah manusia, 1 wajah lembu, 1 wajah singa, dan 1 wajah raja wali. Masing-masing makhluk itu memiliki tangan manusia, 4 sayap, kaki yang lurus, dan kuku kaki yang berkilau, kayak perunggu mengkilap. Selain penampakan kerubim yang bisa dibilang aneh ini, Yehezkiel juga menjelaskan kalau kerubim ini memancarkan api dari dalam tubuh mereka, yang kemudian memancar di antara makhluk-makhluk itu seperti kilat. Dari keempat sayap kerubim, 2 sayap dipakai buat menutupi tubuh mereka, dan 2 sayap sisanya dipakai untuk terbang. Ketika kerubim terbang, suara getaran sayap mereka terdengar di seluruh langit. Dan juga seluruh tubuh kerubim seperti belakang mereka, tangan mereka, dan sayap mereka ditutupi oleh banyak mata. Pergerakan kerubim ini dikontrol oleh Tuhan, dan beberapa rangkaian roda misterius menemani para kerubim kemanapun mereka pergi. Penggambaran kerubim ini entah gimana caranya bisa bergeser, dan sekarang kerubim lebih dikenal dengan bentuk anak kecil yang bersayap, yang diambil dari penggambaran Pluto yang berhubungan dengan Eros atau Cupid di dalam mitologi. Penggambaran kerubim dengan bentuk anak kecil bersayap ini pertama kali muncul di waktu zaman Renaissance. Dan sejak saat itu kerubim lebih diidentikan dengan gambaran anak kecil yang bersayap. Beberapa orang juga mengaitkan bentuk asli kerubim dengan makhluk yang ada di beberapa mitologi, kayak makhluk Lamassu di Babilonia, Sphinx di Mesir, dan Griffin.
yang tugasnya juga sama-sama untuk menjaga tempat suci. Malakim. Satu tingkat di atas kerubim adalah malakim. Malakim berasal dari kata Ibrani, malak, yang artinya pembawa pesan. Bentuk malakim inilah yang biasanya kita bayangin ketika membayangkan bentuk malaikat. Dari keempat bentuk malaikat yang kita bahas, malakim inilah yang bentuknya tuh lebih mirip manusia. Di Perjanjian Lama, malakim ini bertugas untuk melayani Tuhan dan biasanya punya tugas tertentu. Salah satunya itu Archangel Michael yang ditugasin buat melindungi atau menjaga surga. Kalau dalam Perjanjian Baru, malakim sering digambarin sebagai pembawa pesan atau utusan untuk menerangkan atau menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Salah satu contoh malakim dalam hal ini adalah Archangel Gabriel yang menyampaikan kabar kepada Maria tentang kehamilannya. Archangel ini udah pernah dibahas di video aku sebelumnya ya, monggo dicek. Di dalam Al-Quran juga pernah dimention adanya malaikat berbentuk manusia di dalam surah Hud ayat ke-81. Di situ malaikat menampakkan diri kepada Lut sebagai pembawa peringatan. Nah, malakim inilah yang kemudian sering muncul di dalam penggambaran malaikat secara umum. Yang kemudian banyak orang salah paham adalah sebenarnya malaikat ini sama sekali nggak punya sayap. Di kitab-kitab nggak ada sama sekali penjelasan kalau malakim ini memiliki sayap. Bahkan penggambaran paling awal tentang malaikat yang berasal dari abad pertengahan justru menggambarkan malaikat tanpa adanya sayap. Penambahan sayap pada malakim ini justru baru muncul sekitar abad ke-4. Penambahan sayap ini menurut para sejarawan dilakukan untuk membedakan mereka dengan manusia biasa dan untuk menunjukkan sifat mereka yang suci. Jadi kesimpulannya, malakim adalah malaikat yang bentuknya itu mirip manusia dan juga sama sekali nggak punya sayap. Malaikat tak bersayap. Kayak lagu ya. Serafim. Kalau dalam kepercayaan Kristen, serafim adalah malaikat yang termasuk dalam urutan tertinggi dalam hierarki surgawi. Mereka ini diasosiasikan dengan cahaya, kemurnian, dan semangat. Video tentang serafim udah pernah aku bahas, cek video yang itu ya. Kalau dalam tradisi Yahudi, serafim tuh nggak digambarin sebagai malaikat, tapi sebagai makhluk supranatural, salah satu penghuni di surga. Kalau di dalam Islam, mereka percaya kalau serafim adalah makhluk bercahaya yang duduk paling dekat dengan tahta Tuhan yang membawa catatan perbuatan manusia di hari penghakiman. Bentuk serafim secara spesifik disebutin di dalam Alkitab, yaitu di kitab Yesaya 1-13, di mana serafim ini disebutin sebagai makhluk malaikat penjaga tahta Allah. Serafim dalam penglihatan Yesaya digambarin berbentuk manusia dan punya 6 sayap. Di sayap-sayap itu ada banyak mata. 2 sayap dipakai untuk menutupi wajah mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kakinya, dan 2 sayap sisanya dipakai untuk terbang. Kalau dalam Alkitab Ortodoks Yunani dikatakan juga kalau kedua sayap itu menutupi wajah Tuhan, bukan wajah serafim. Balik lagi tergantung sumber mana yang kalian percaya ya. Serafim ini tinggal di alas tahta Allah dan sering menyerukan pujian-pujian kepada Tuhan di surga sepanjang waktu, seperti yang dituliskan di kitab Wahyu pasal 4 ayat 8. Kalau dalam kitab Henokh, serafim bersama dengan kerubim digambarin selalu berdiri dekat dengan tahta Tuhan. Ophanim. Ophanim yang dalam bahasa Ibrani artinya roda-roda adalah salah satu malaikat yang paling dekat dengan Tuhan. Kalau dalam kepercayaan Kristen, Ophanim adalah makhluk yang ada dalam penglihatan Yehezkiel yang berbentuk roda. Alkitab sama sekali nggak pernah menyebut Ophanim sebagai malaikat sih. Tapi dalam tradisi Yahudi, Ophanim ini dimasukkan ke dalam salah satu tingkatan malaikat bersamaan dengan serafim dan kerubim. Di dalam Yehezkiel 1 ayat 15-21, Yehezkiel menggambarkan bentuk makhluk ini sebagai roda yang terletak di samping makhluk yang memiliki 4 wajah. Disebutin kalau roda-roda ini berkilau kayak batu topas dan roda-roda itu punya bentuk yang sama. Dan juga beberapa roda itu saling bersinggungan atau saling terhubung tapi menghadap ke berbagai arah. Sehingga roda tersebut bisa bergerak ke 4 arah dengan bebas. Dan gak lupa juga di permukaan roda-roda itu terdapat banyak mata. Di dalam Yehezkiel 10 ayat 9-13 disebutin juga kalau Ophanim ini berkilau dan memancarkan sinar seperti berlian di bawah sinar matahari. Ketika kerubim berpindah tempat, maka Ophanim juga mengikutinya. Di dalam kitab Henokh, Ophanim ini digambarin sebagai makhluk langit yang gak pernah tidur bersama dengan kerub dan serafim. Dan mereka ini menjaga tahta Tuhan. Selain menjaga tahta, Ophanim ini dianggap sebagai roda dari kereta surgawi Tuhan, di mana tahta Tuhan terletak di atas Ophanim, lalu didorong atau digerakkan oleh 4 malaikat. Nah, untuk Ophanim ini sendiri ada beberapa yang berbeda pendapat nih. Sebagian menyebutkan bahwa Ophanim ini adalah malaikat dan punya tugas tersendiri. Ada juga yang bilang kalau Ophanim ini tuh cuma bagian dari kereta surgawi Tuhan.
Itulah keempat jenis malaikat yang eksis di dalam kepercayaan Kristen dan Yahudi. Sebagian juga ada yang dipercaya dalam Islam, seperti serafim. Kalau dalam Islam sendiri punya perspektif lain dalam mengenal bentuk malaikat. Jadi di dalam Islam, malaikat itu dipercaya tercipta dari cahaya. Dan karena diciptakan dari cahaya, maka secara otomatis malaikat mewarisi sifat-sifat cahaya. Contohnya itu, malaikat tidak dapat terlihat dan mampu bergerak secepat cahaya. Malaikat juga diberi kemampuan untuk berubah bentuk dan wujud. Makanya buat teman-teman yang muslim juga pasti tahu beberapa kisah-kisah pertemuan dengan malaikat yang menyerupai manusia. Dan gak cuma di muslim sih, mungkin di semua agama Abrahamik banyak juga kisah-kisah pertemuan malaikat yang mempunyai wujud manusia. Nah, salah satu hal yang menarik juga dalam Islam disebutin kalau malaikat itu punya banyak banget sayap. Tadi kan udah dijelasin kalau serafim, kerubim punya 4 atau 6 sayap. Di dalam Islam sendiri, malaikat bisa punya lebih dari itu. Dalam sebuah sumber dikatakan kalau malaikat Jibril atau Gabriel dalam Kristen dikatakan memiliki 600 sayap. Dan besarnya malaikat Jibril dalam kepercayaan Islam dikatakan kalau semua bintang-bintang di langit itu hanya berada di antara 2 alis mata malaikat Jibril. Kalian bisa bayangin seberapa besar malaikat Jibril. Tapi balik lagi, malaikat itu adalah salah satu makhluk Tuhan yang ada dalam berbagai wujud dan bisa berubah wujud menjadi apapun, tergantung perintah Tuhan. Dan ternyata malaikat yang kita kenal yang sering muncul di film-film itu nggak terlalu akurat penggambarannya. Jadi lain kali kalau misalnya kalian mau muji seseorang, misalnya, wah dia cantik banget kayak malaikat, ya harus dipastiin malaikat yang mana dulu nih. Apakah malaikat yang bentuknya manusia atau mungkin malaikat yang bentuknya kayak roda? Oh iya, tolong kalau dalam pembahasan ini ada yang salah atau keliru, tolong dikoreksi ya. Alright, itu dia tentang penggambaran asli malaikat yang tidak seperti yang kita kira selama ini. Seperti biasa, misalnya kalau ada kalian, ngomong apa sih? Seperti biasa, kalau misalnya kalian ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Yang kemudian... Nah, pada... dalam Kristen. Thank you. Selamat liburan.